Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bipers, bertemu lagi dengan saya Kak Silvi di Biper Pusat Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia untuk kelas 11 dengan materi teks resensi. Langsung aja ya. Ya, resensi itu berasal dari serapan bahasa Belanda resensi yang artinya memeriksa, menimbang, dan menilai. Resensi adalah kupasan atau pembahasan tentang buku, film, maupun novel. Pada hakikatnya, resensi itu menjelaskan isi buku, baik dari segi kekurangan maupun kelebihan. Jadi, pada materi ini, Sobat Bipers harus melakukan yang namanya meresensi sebuah novel. Nah, novelnya bebas, boleh apa saja yang sudah Sobat Bipers pernah dibaca. Nah, dengan kata lain, resensi itu berarti sebagai penilaian terhadap karya orang lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan baik buruknya karya tersebut secara objektif. Artinya, kita sebagai peresensi itu harus benar-benar memberikan penilaian yang real, tidak dibuat-buat ya. Jadi sebelum melakukan tindakan resensi, seorang peresensi itu harus membaca terlebih dahulu novel yang akan dinilai ya. Jadi secara keseluruhan, ketika kita membaca sebuah novel, kita akan menyerap isi-isi atau cerita yang ada di dalam novel tersebut. Nah, ketika melakukan sebuah kegiatan resensi, seseorang itu tidak boleh menilai berdasarkan subjektivitas orang tersebut. Artinya ketika kita menyukai novel, misalkan menyukai novel karya Tereli, kita memberikan penilaian yang berlebihan, itu tidak boleh. Jadi dalam resensi ini kita itu perlu benar-benar memberikan penilaian yang apa adanya. Misalkan salah satu novel itu memiliki alur yang tidak jelas atau konflik dalam novel tersebut itu digambarkannya secara berbelit-belit. Artinya kita harus benar-benar memberikan komentar yang apa adanya. Jangan sampai ketika kita melakukan sebuah resensi, kita itu memberikan penilaian yang baik-baik saja karena kita itu menyukai novel tersebut ya. Jadi dalam resensi itu kita harus real ya, berdasarkan objektivitas kita dalam membaca sebuah novel. Jangan sampai dibuat-buat karena kita suka novel ini ya, kita harus yang bagus-bagus. Jangan. Jadi ketika kita melakukan sebuah resensi, kita harus real, benar-benar menilai karya itu baik atau tidak, seperti itu ya. Resensi itu memiliki fungsi untuk keduanya. Yang pertama untuk penulis dan penerbit. Nah, fungsi resensi bagi penulis mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis. Artinya ketika seorang penulis menulis sebuah karya, kemudian diterbitkan ya, kemudian dicetak, otomatis penulis itu menginginkan apakah karya saya itu diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, dengan adanya resensi itu menjadikan penulis tahu, oh ternyata karyaku itu diterima baik oleh masyarakat. Nah, selain itu juga mendapatkan kritik dan saran. Untuk apa? Untuk membangun karya kedepannya agar lebih baik lagi. Contohnya, misalkan peresensi A itu meresensi novel
X misalkan. Nah, dia memberikan sebuah penilaian, kritik dan saran. Nah, kemudian si peresensi itu membacanya. Dia bisa, oh ternyata karyaku ini kurang ini. Nah, kemudian ketika dia menulis karya lagi berdasarkan penilaian dari presensi itu, seharusnya besok jangan seperti ini, diganti yang seperti ini misalkan. Dan juga semakin banyak yang meresensi karya seseorang, semakin banyak pula orang-orang yang mengetahui karya tersebut. Nah, misalkan kita tidak tahu tentang kehadiran novel A, tetapi ada salah seorang yang meresensi novel tersebut. Jadi kita tahu, oh ternyata Tereli itu mengeluarkan novel ini. Nah, jadi lewat adanya resensi itu kita tahu kehadiran buku tersebut atau novel tersebut. Yang kedua, bagi penerbit itu memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan. Ya, jadi semakin banyak yang meresensi suatu buku, semakin banyak pula orang yang mengetahuinya. Yang kedua, juga bisa sebagai bahan promosi agar semakin dikenal oleh masyarakat luas ya. Jadi saya tekankan lagi, fungsi resensi untuk penulis itu mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis. Kemudian untuk penerbit itu memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan. Yang kedua, sebagai bahan promosi. Untuk yang ketiga, kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam teks resensi. Ada 5 unsur. Yang pertama, judul resensi. Nah, judul resensi ini nanti ketika Sobat Bipers membuat sebuah resensi harus yang relevan terhadap isi dari resensi tersebut. Misalkan Sobat Bipers itu akan meresensi novel dengan kisah seorang ibu misalkan, tetapi judulnya kisah seorang ayah misalkan, itu kan tidak relevan ya. Jadi ketika kita membuat sebuah resensi harus disesuaikan judul dengan isi dari karya yang akan kita nilai, seperti itu. Yang kedua, identitas buku. Untuk identitas buku biasanya berisi tentang judul buku, penulis, penerbit, kemudian tahun terbit, dan yang terakhir jumlah halaman. Nah, ini yang harus dituliskan dalam identitas buku. Yang ketiga itu ada pendahuluan atau pembuka resensi. Biasanya berisi tentang kepengarangan atau gambaran umum, gambaran umum atas karya yang akan dinilai. Nah, maksudnya untuk unsur yang ketiga itu kita boleh menuliskan kepengarangan ataupun gambaran umum atas karya yang akan dinilai. Nah, misalkan kita akan menilai novel karya Tereli. Jadi Sobat Bipers itu harus mengetahui siapa itu Tereli, kemudian dia pernah menerbitkan novel dengan judul apa saja. Jadi sebelum Sobat Bipers melakukan resensi, Sobat Bipers itu harus sudah mempunyai wawasan yang luas mengenai karya dan kepengarangan dari penulis yang akan kita resensi atau akan kita nilai. Seperti tadi yang sudah kakak jelaskan, ketika Sobat Bipers akan membuat sebuah resensi mengenai novel Tereli. Nah, Sobat Bipers itu harus tahu Tereli seperti apa, kemudian beliau lahir di mana, terus karya-karyanya sudah
pernah terbit apa aja, dan lain sebagainya. Atau juga bisa berisi tentang gambaran umum atas karya yang akan dinilai. Jadi menceritakan sedikit cuplikan cerita apa sih yang akan kita nilai. Nah, misalkan kita akan meresensi novel Tereli yang berjudul Hujan misalkan ya. Jadi kasih sedikit gambaran cerita novel tersebut agar pembaca tertarik ya untuk membaca resensi yang akan kita buat, seperti itu. Untuk yang keempat itu ada isi resensi. Nah, isi resensi itu dibagi menjadi dua, ada sinopsis dan penilaian. Untuk sinopsis itu bukan berarti kita meringkas keseluruhan isi cerita, tetapi kita sudah membaca, kemudian ceritakan kembali dengan gaya bahasa Sobat Piper sendiri. Jadi ketika kita membaca novel, kita harus sudah bisa membuat sebuah sinopsis untuk mempermudah pembaca membaca isi resensi kita, seperti itu. Untuk yang penilaian itu juga dibagi menjadi dua, ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kelebihan itu bisa kita nilai dari isi cerita. Ya, ini juga sama antara antara keduanya ini bisa dinilai dari beberapa aspek. Yang pertama, isi cerita. Nah, isi cerita itu terdiri dari apa saja? Ada alur, kemudian konflik, kemudian tokoh, kemudian penokohan. Nah, selain dari isi cerita, juga bisa dari ilustrasi gambar, dan cover buku. Nah, jadi kita bisa menilai dari segi isi cerita dan juga ilustrasi gambar serta cover buku. Misalkan konfliknya kurang menarik, alurnya berbelit-belit, kemudian ilustrasi gambar tidak relevan dengan isi cerita, kemudian covernya jelek dan lain sebagainya. Jadi kita bebas memberikan penilaian apapun ya. Kemudian yang terakhir dari penutup itu berisi tentang rekomendasi buku tersebut ya layak untuk siapa dan mengapa ya. Ini yang terakhir, penutup, berisi tentang rekomendasi buku itu layak dibaca untuk siapa dan mengapa ya. Jadi saya tegaskan lagi, unsur dari resensi itu ada 5. Yang pertama, judul resensi. Yang kedua, identitas buku yang meliputi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang ketiga, pendahuluan atau pembuka resensi yang meliputi kepengarangan atau gambaran umum atas karya yang akan dinilai. Yang keempat, isi resensi. Ada sinopsis, kemudian penilaian dibagi menjadi 2, kelebihan dan kekurangan. Di dalamnya bisa menilai dari segi isi cerita, ilustrasi gambar, dan cover buku. Yang terakhir, penutup, berisi tentang rekomendasi buku tersebut layak untuk siapa dan mengapa. Yang terakhir, ada kaidah kebahasaan dari teks resensi. Yang pertama, konjungsi penerang, yaitu contohnya ada bahwa, yaitu, dan yakni. Yang kedua, konjungsi temporal, itu konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya ada sejak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, pernyataan saran. Contohnya ada harus, hendaknya, jangan. Yang terakhir, konjungsi penyebab, ada karena,
dan sebab, ya. Jadi kakak ulangi lagi, kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks resensi ada 4, yaitu konjungsi penerang, di dalamnya ada bahwa, yaitu, dan yakni. Yang kedua, konjungsi temporal, itu ada sejak, kemudian, akhirnya. Pernyataan saran ada harus, hendaknya, jangan. Yang terakhir, konjungsi penyebab, contohnya ada sebab dan karena. Ya, di sini sudah kakak berikan sedikit contoh resensi dari novelnya Andrea Hirata dengan judul Ayah. Nah, ini judul bukunya ya, Ayah. Kemudian judul resensinya itu Kasih Sayang Seorang Ayah. Judul buku Ayah, penulisnya Andrea Hirata, penerbit PT Bentang Pustaka, tahun terbit 2015, jumlah halaman 392 halaman. Nah, ini yang dinamakan identitas buku. Kemudian, novel karya Andrea Hirata memang selalu mencuri perhatian halayak ramai. Laskar Pelangi yang pernah booming pada masanya hingga menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan laris di mana-mana. Tidak bisa dipungkiri, tangan terampil Andrea Hirata mampu membuahkan karya-karya yang menarik untuk dibaca. Tidak terkecuali karya yang berjudul Ayah, diterbitkan pada tahun 2015. Ya, ini paragraf pertama itu berisi dari unsur pembuka, ya, yang isinya membahas tentang siapa itu Andrea Hirata dan karya yang sudah pernah diterbitkan. Kemudian selanjutnya, buku novel fiksi Indonesia yang berjudul Ayah ini menceritakan, nah ini sudah mulai membahas sedikit cerita yang ada di dalam novel Ayah. Buku novel fiksi Indonesia yang berjudul Ayah ini menceritakan perjuangan seorang laki-laki muda bernama Sabari, pemuda yang baru saja memasuki bangku SMA, kemudian dipertemukan dengan seorang perempuan yang membuatnya dia tergila-gila. Marlena namanya, wanita dengan mata yang mempesona hati pemuda itu. Nah, ini bisa dikatakan isi singkat dari novel Ayah. Hingga dia sukar melupakannya, sampai pada akhirnya setelah melewati perjalanan panjang untuk mendapatkan Marlena, pemuda lusuh itu berhasil menikahinya. Mereka menikah karena paksaan orang tua Marlena. Tidak lama kemudian, mereka pun dikaruniai anak laki-laki yang bernama Zoro. Nama asli anak itu adalah Amiru, seorang anak cerdas. Dalam kisahnya, Zoro dipisahkan dari kasih sayang ayahnya, Sabari, selama 8 tahun. Keadaan tersebut sampai membuat Sabari hampir gila. Meskipun demikian, ayah yang merindukan kedatangan anaknya itu tidak jadi gila karena Amiru telah kembali. Dia tumbuh cerdas seperti Sabari, pandai memainkan kata, membuat untaian puisi yang mampu membelalakan mata para pendengarnya. Nah, ini dinamakan sebagai sinopsis, ya, singkat cerita, isi singkat cerita. Kemudian selanjutnya, begitulah gambaran cerita yang disajikan dalam novel yang berjudul Ayah ini. Novel ini mengisahkan kasih sayang seorang pemuda yang tumbuh tua dengan cintanya terhadap perempuan yang sama sekali tidak mengharapkan kehadiran, hingga cinta dan kasih sayangnya mengalir pada anaknya. Sebuah perjuangan yang mengharukan antara tekad, keinginan, penolakan, persahabatan, dan kasih sayang bercampur dengan sempurna dalam novel ini.
Dengan berlatarkan tempat di Belitung, Andrea Hirata mempertahankan keaslian cerita yang dikaitkan dengan tanah kelahirannya. Ya, ini sudah mulai penilaian. Selanjutnya, tutur yang digunakan dalam novel ini tidak berbelit-belit. Pembaca akan mudah memahaminya, asalkan jangan ada satu bab pun yang terlewatkan, karena cerita yang disajikan di awal memiliki dua tokoh berbeda. Pada akhirnya tokoh utamanya adalah seorang ayah, yaitu Sabari. Nah, ini sudah mulai penilaian dari segi kelebihan ya. Dari tutur yang tidak berbelit-belit, karena pembaca mudah dipahami. Kemudian latarnya itu asli karena berlatarkan kelahiran si Andrea Hirata. Novel ini sangat cocok untuk dinikmati para orang tua dan kaum muda yang sedang siap menjadi orang tua. Kasih sayang seorang ayah tidak kalah besar dari kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Cinta itu bukan hanya dalam kata-kata, pada indahnya puisi, melainkan cinta itu butuh tindakan dan kesungguhan untuk mendapatkannya. Nah, ini dinamakan penutup karena merekomendasikan novel ini itu cocok untuk dinikmati para orang tua dan kaum muda yang sedang siap menjadi orang tua. Oke Sobat Bibers, demikian tadi pembelajaran dari kakak. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Biber Pusat Channel. Lalu jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya agar kalian bisa terus update video-video keren dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.